Berikut adalah beberapa hal yang perlu teman-teman lakukan kalau ada bencana. Yang pertama, hindari daerah rawan bencana, seperti lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar. Yang kedua, jika berada di tempat terbuka, lindungi diri dari abu letusan dan awan panas, dan persiapkan diri untuk kemungkinan adanya bencana susulan. Yang ketiga, kenakan pakaian yang dapat melindungi tubuh, contohnya baju berenang panjang, celana panjang, topi, dan lain-lain. Ingat, jangan memakai lensa kontak. Gunakan masker atau kain untuk menutupi mulut dan hidung, dan usahakan untuk menutup wajah dengan kedua belah tangan saat turunnya awan panas. Nah, setelah terjadi letusan, apa sih yang harus dilakukan? Yang paling pertama, jauhi wilayah yang terkena hujan abu. Kemudian, bersihkan atap dari timbunan abu, karena beratnya dapat merusak atau meruntuhkan atap bangunan loh. Lalu, hindari berkendara di daerah yang terkena hujan abu, sebab dapat merusak mesin, motor, rem, transmisi, hingga pengapian. Dan yang paling penting, terus ikuti informasi melalui sumber informasi yang ada, seperti radio, TV, ataupun kontak info. Lalu, bagaimana sih mitigasi bencana letusan gunung berapi? Yang pertama, lakukan pemantauan selama 24 jam. Pemantauan yang dilakukan adalah pemantauan aktivitas gunung berapi ya, dengan menggunakan seismograf atau alat pencatat gempa. Yang kedua, data hasil pemantauan tersebut dilaporkan ke kantor Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau DVMPG menggunakan radio komunikasi SSB. Nah, petugas pos pengamatan menyampaikan laporan bulanan kepada pemerintah daerah setempat. Yang ketiga adalah tanggap darurat. Tanggap darurat adalah tindakan yang dilakukan oleh DVMPG ketika terjadi peningkatan aktivitas gunung berapi. Tindakan tersebut berupa mengevaluasi laporan data, membentuk tim tanggap darurat, mengirim tim ke lokasi, dan melakukan pemeriksaan secara terpadu. Yang keempat, melakukan pemetaan. Peta kawasan rawan bencana gunung berapi dapat menjelaskan jenis dan sifat bahaya gunung berapi, seperti daerah rawan bencana, arah penyelamatan diri, lokasi pengungsian, dan pos penanggulangan bencana. Yang kelima, melakukan penyelidikan terhadap gunung berapi. Yang hasil penyelidikan tersebut akan ditampilkan dalam bentuk buku, peta, dan dokumen lainnya. Dan yang terakhir, melakukan sosialisasi. Tugas melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah serta masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar gunung berapi. Bentuk sosialisasi dapat berupa pengiriman informasi kepada Pemda dan penyuluhan langsung kepada masyarakat. Berikut adalah penanggulangan bencana dari sudut pandang gizi. Yang pertama, kita lakukan surveillance gizi. Kemudian, kita hitung kebutuhan gizi populasi yang terkena bencana dan kita tentukan bahan makanan apa saja sih yang sesuai untuk populasi tersebut. Tak lupa kita juga berikan makanan khusus untuk kelompok rentan seperti bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia. Nah, pastikan makanan yang kita berikan itu harus sederhana, cepat diolah dan praktis dan mudah dibagikan. Kemudian, kita juga sesuaikan dengan bahan yang tersedia, tidak menimbulkan sampah, dan pastinya mengenyangkan. Nah, air minum yang digunakan harus air minum kemasan ya teman-teman. Kemudian, kita juga harus menyediakan alat masak yang standar, aman digunakan, dan pastinya dapat digunakan di atas kompor. Kemudian, kita juga harus menyediakan alat makan. Nah, jika kurang, dapat disediakan alat makan yang disposable. Dan yang paling penting, kita harus melakukan koordinasi kepada semua pihak yang terlibat. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.